Salam kasih, sahabat GKI dimanapun berada. Saudara, kesalahan atau kekeliruan di dalam kita mengambil sebuah pilihan, seringkali itu juga terjadi dalam kehidupan kita. Namun yang menjadi persoalan itu adalah apakah kesalahan dan kekeliruan itu diakui baik oleh diri kita dan dapat diterima oleh orang yang ada di sekitar kita. Yang muncul kerap kali itu adalah perasaan kecewa, ada rasa amarah, dan bahkan kita tidak mampu untuk mengendalikan amarah kita itu selayaknya seperti seorang yang beriman. Dalam bacaan kita pada hari ini, Filemon pasal yang pertama ayat yang ke-17 menyebutkan kepada kita demikian. Kalau engkau menganggap aku teman seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Nah, saudara, ini adalah ungkapan hati Paulus kepada Filemon terkait keberadaan Onesimus yang menjadi pelayan Filemon. Nampaknya Onesimus ini melakukan sebuah kesalahan atau bahkan pelanggaran terhadap Filemon. Sehingga kemudian Paulus meminta agar supaya Filemon itu mau memaafkan dan mau kembali menerima. Walau dalam teks bacaan kita tidak tahu apa yang menjadi sumber kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan Onesimus. Kalau dari kata bahasa Onesimus itu sendiri, saudara, itu artinya berguna. Tetapi dalam peristiwa ini layaknya dia tidak melakukan tindakan yang sesuai dengan namanya itu. Dia melakukan kesalahan, dia melakukan tindakan yang merugikan ya bagi Filemon, sehingga perbuatannya itu tidak termaafkan. Perbuatan itu tidak sesuai dengan namanya. Tapi sebaliknya ketika Onesimus ini kembali menjadi orang yang percaya dan ada perubahan besar dalam hidupnya, dan itu disaksikan oleh Paulus gitu, sehingga tindakannya itu kemudian terarah dan kembali lagi seperti namanya, yaitu berguna. Nah, ketika Paulus menyampaikan hal itu kepada Filemon gitu ya, Paulus mengatakan dengan kata-kata yang bukan memerintah, tetapi meminta dengan penuh kasih kepada Filemon. Agar apa? Agar supaya Filemon ini mau menerima Onesimus yang mengalami perubahan dalam hidupnya. Bahkan tidak lagi dipandang sebagai seorang hamba, tapi sebaliknya menjadi seorang saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, perubahan yang dialami oleh Onesimus ini adalah sesuatu yang sangat menarik untuk kita cermati. Pengakuan bahwa dirinya sebagai manusia yang berdosa, yang memperlihatkan bahwa Allah yang Maha Kasih itu memang betul sebagai Allah yang membenci dosa, tetapi Dia mengasihi orang yang berdosa. Allah tidak membuang manusia yang berdosa itu, tetapi Tuhan mau menerima, Tuhan mau merangkul mereka yang mengakui dosanya. Maka melalui Paulus ya, Onesimus mengakui akan dosa-dosanya, dan saudara bisa baca di dalam Kolose pasal yang keempat ayat yang ke-9. Dan pengakuan Onesimus yang disampaikan oleh Paulus dalam ayat 11 bacaan kita, Filemon 1 ini, adalah hal yang baik di mata Tuhan. Nah, saudara, pengakuan dosa yang sesungguhnya itu akan menjadikan orang lebih percaya. Orang yang berani menyatakan pengakuan, dia menjadi pribadi yang lebih percaya, dan mereka akan memandang dirinya sebagai pribadi yang berharga. Dan itu yang diperlihatkan oleh Onesimus.
Allah memandang manusia itu begitu berharga. Allah memandang Onesimus itu berharga. Tapi kadangkala manusialah yang kemudian memandang mereka yang berdosa itu sebagai pribadi yang rusak, pribadi yang tidak berharga. Bukan Allah, tetapi manusia yang berdosa yang justru memandang mereka yang berdosa itu lebih dibanding dengan pengakuan dosa yang mereka nyatakan kepada Tuhan. Nah, saudara, kekeliruan dalam kita mengambil sebuah keputusan dapat saja terjadi dalam kehidupan kita. Persoalannya adalah, apakah kita mau menerima mereka yang kembali menyatakan pengakuan untuk boleh bersama-sama dengan kita? Kita bisa belajar dari kisah Onesimus ini, di mana Paulus yang meminta kepada Filemon agar menerima Onesimus kembali. Bahkan lebih daripada yang sebelumnya, saudara. Paulus meminta agar Onesimus dijadikan saudara, tidak lagi menjadi budak. Dan apa yang terjadi pada Onesimus itu luar biasa. Ada perubahan besar. Nah, dampak dari pengampunan inilah yang dapat merubah kehidupan seseorang. Harga diri itu akan bangkit dari yang semula itu mungkin dia tersisi, dia terobati. Ketika kita mau menerima kembali, kita mau merangkul mereka kembali dan kemudian melangkah bersama mendampingi. Walaupun itu bukan hal yang mudah, walaupun itu bukan hal yang ringan yang harus kita kerjakan dan kita lakukan, tetapi jikalau ada di dalam rencana, ada di dalam kehendak Tuhan, maka kita pun juga akan mampu melakukannya. Ketika kita salah, kita datang, kita menerima pengampunan dari Tuhan. Kita sungguh berbahagia, kita dipulihkan, kita menjadi orang yang berbahagia. Bagaimana dengan mereka yang datang kepada kita, memohon pengampunan, mengakui kesalahannya, walaupun itu menyakitkan kita, melukakan kita, apakah kita tetap mau merangkul dan menerima mereka? Belajar dari pengalaman Onesimus ini, permintaan Paulus kepada Filemon agar supaya mau menerima Onesimus kembali, kiranya ini menjadi sebuah pelajaran bersama kita, keteladanan bersama kita untuk mau menerima mereka yang mungkin berbeda dengan kita, yang mungkin pernah menyakiti kita, yang membuat kita terluka. Kita terima mereka dan kita sama-sama dipulihkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari bersama kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih anugerah dan pengampunan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Betapa kami sebagai manusia yang berdosa, manusia yang kerap salah di hadapan Tuhan dan sesama. Berikanlah kemampuan kami untuk kami menyatakan pengakuan, keberanian untuk kami mengaku bahwa kami salah, kami berdosa di hadapan Tuhan dan juga sesama. Dan kiranya pengampunan itu terus dicurahkan kepada kami, sehingga kami boleh membangun relasi yang indah, yang baik, bersama dengan sesama, dan terlebih dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.